Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 Mei 2025 bersama Bapak Aji Suteja dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Aji Suteja dari Surabaya. Salam sehat selalu buat kita semua. Hari ini Selasa 27 Mei 2025 kita diajak mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 hingga 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakannya kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mencerminkan kondisi kehidupan kita sehari-hari, di mana sering kita merasa cemas, bingung, sedih, khawatir, atau takut ketika menghadapi perubahan yang tidak kita sukai, kehilangan sesuatu yang kita sukai, atau ketidakpastian yang meresahkan. Seperti dikatakan Yesus pada ayat 5 di atas, tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Kenapa tidak seorang pun di antara para murid yang bertanya kemana engkau pergi? Kenapa? Karena para murid fokus pada rasa sedih, bingung, dan takut membayangkan bakal ditinggalkan Yesus. Sama seperti kita saat mengalami suatu masalah secara refleks, fokus hanya pada masalahnya, yang akhirnya malah memicu munculnya kekhawatiran-kekhawatiran lain yang belum tentu akan terjadi. Kekhawatiran adalah pertanda kita ingin mengendalikan sendiri hidup kita dengan cara kita. Padahal hidup ini ada dalam kendali Tuhan. Melalui sabdanya hari ini, Yesus menegaskan bahwa kita tidak sendirian. Bagi kita yang telah dibaptis, Roh Kudus senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman, seperti yang tersirat dalam ayat 7 di atas. Namun benar apa yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, intinya Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengimani dan percaya akan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sejak kita dibaptis. Roh Kudus bukan sekedar penghibur, tetapi adalah wujud kehadiran Allah sendiri yang akan membimbing dan menguatkan kita. Saat mengalami suatu masalah, boleh saja dan manusiawi jika kita resah, takut, atau panik.
Tapi jangan biarkan hal itu berlarut. Diamlah sejenak dan berdoalah, mohon bimbingan Roh Kudus. Dengarkan suaranya. Saat demikian biasanya kita sebut pergumulan, yaitu antara suara Roh Kudus dan suara ego atau keinginan kita. Saya kutip Matius bab 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran tidak akan memperbaiki keadaan. Tidak ada manfaat mencemaskan hal-hal yang di luar kendali kita. Diam dan berdoalah. Berserahlah. Dan biarkan Roh Kudus membimbing kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, jalan hidup saya hingga berusia 63 tahun saat ini bagaikan roller coaster, naik turun dengan drastis. Begitu banyak pengalaman iman yang saya jalani. Saat mengalami bertubi-tubi keterpurukan, hati dan pikiran kacau balau. Kala itu saya merespon dengan upaya secara logika dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tentu saja dengan luapan emosi negatif. Dan ini menimbulkan efek negatif juga ke orang-orang di sekitar saya, terutama dalam keluarga. Hingga pada tahun 2010, saya dibaptis di usia 48 tahun. Besar harapan saya waktu itu, bahwa setelah dibaptis, saya akan diberkati dengan kebangkitan, kelancaran, kemudahan. Pokoknya segala keindahan dan kenyamanan akan saya dapatkan. Namun nyatanya, justru roller coaster itu kembali aktif, bahkan dengan kecepatan yang lebih ekstrim. Keterpurukan bertubi-tubi terjadi lagi. Bahkan bisa dikatakan lebih parah dari yang dulu-dulu. Dapat saya analogikan seperti kita menyeduh bubuk kopi dengan air panas, mengaduknya. Ketika sudah mulai mengendap, kemudian diaduk-aduk lagi dengan keras sehingga berhamburanlah endapan kopi itu. Namun, sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, inilah pengalaman iman atau sering saya sebut lompatan iman. Walau demikian kondisinya, ada sisi lain atau suara lain dalam hati saya ketika menghadapi suatu masalah. Jika dulunya saya langsung merespon dengan segala daya upaya dan berbagai trik berdasarkan kemampuan saya untuk mengatasinya, kini ada suara lain yang meredam niat-niat memaksakan kehendak saya tersebut. Dan anehnya, suara dalam hati tersebut memberikan ketenangan. Demikian seterusnya itu terjadi. Tanpa sadar saya terlatih. Saat itu saya belum memahami kalau itu karya Roh Kudus. Setelah semakin aktif dalam kegiatan menggereja, mengikuti retret, membaca firman Tuhan setiap hari, saya mulai mengerti akan karya Roh Kudus tersebut. Dan juga memahami saat terjadi pergumulan dalam hati, semuanya tergantung kepada kita. Mau memberi pupuk pada ego kita, atau menghidupi dan mengimani suara Roh Kudus yang selalu berdasarkan kasih dan firman Tuhan, dan pasti memberikan ketenangan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, saat ini kondisi saya biasa-biasa saja. Ada perubahan lebih baik, tapi juga tidak terlalu mencolok.
namun ada ketenangan yang menyejukkan dalam hati. Dan seluruh panca indera saya, hati dan seluruh panca indera saya semakin piawai mendeteksi banyak sekali hal yang membuat saya bersyukur. Puji Tuhan juga bahwa keluarga saya terselamatkan walau bertubi-tubi diguncangkan berbagai masalah. Semua sisi kehidupan saya tertata dengan rapi. Istri, anak, cucu, menantu, semuanya, terima kasih Tuhan, semuanya tertata dengan sangat rapi dan membahagiakan. Saat khawatir, diamlah sejenak. Berdoa dan ingatlah pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menolongmu. Maka ketenangan akan mulai menguasai hati kita. Barulah setelah itu merespon apa yang kita khawatirkan. Percayalah akan ada solusi terbaik. Saya akhiri renungan ini dengan mengutip apa yang dikatakan Paus Fransiskus. Roh Kudus membawa hal-hal baru dari Allah, mengubah dan menginspirasi kita dengan kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 27 Mei 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aji Suteja untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.